Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat seperti biasa sahabat Hendris. Welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Oke, sahabat Hendris, bagaimana perkembangan pemberitaan ya, pembicaraan, diskusi, asumsi perihal kasus Vina Cirebon ini? Yuk sahabat Hendris, kita coba cross-check pemberitaan ya, update terbaru kasus Vina Cirebon kali ini. Oke, disimak sampai selesai ya. One more time, support channel ini dengan tekan tombol subscribe. Check it out. Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Bongkar yuk tentang Hotman Paris. Yang pertama yang teriak-teriak, yang membela kasus Vina, tete bengke. Setelah tahu kebenarannya, langsung berbelok. Kenapa seorang berbelok? Kenapa si Hotman bisa berbelok? Udah tahu kebenarannya. Masih ingat seorang Hotman pernah membela Teddy Minahasa. Siapa Teddy Minahasa? Oknum polisi yang badan narkoba itu. Apa hubungannya sama kasus Vina? Hanya sama Hotman. Kenapa dia berbelok? Aduh. Kenapa Hotman sekarang diam? Tahu pasti kebenarannya. Pelaku yang di penjara itu, yang sekarang yang dituduh pelaku pembunuhan, yang melakukan pembunuhan Vina itu bukan pelakunya. Pelakunya masih berkeliaran, ya kan? Ada oknum polisi, ada ini, ya namanya juga geng-geng narkoboy. Tanya tuh si Pak Hotman, pasti paham, ya kan? Kenapa dia berbalik arah? Berbeloknya secara pelan-pelan dan tiba-tiba tenggelam. Dulu menggebu-gebu, langsung dipuja-puja ini sama orang-orang yang koplak permanen. Pak Hotman baik. Ini membela rakyat kecil. Membela apa mau mengukuhkan dirinya? Hah? Bahwa dirinya orang yang masih bisa dibicarakan. Oke deh, salam waras. Kuat amat sih backingannya, tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro, itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman, sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah apalah, nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Ya, baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal mencalonkan diri sebagai bupati, kasus itu geng motor yang melibatkan anak-anaknya dibungkam, suatu saat akan terbongkar. Marilah bersuara. Kenapa? Ibu, ada yang DM di situ. Bu, belum dengar ya? Kalau ada salah satu netizen yang berbicara itu udah dibunuh. Ancaman buat saya. Itu ancaman buat saya.
Saya tidak pernah lelah, ya. Jadi ingat, seorang Pina pada saat dilarikan di rumah sakit masih hidup. Paham? Sampai di situ? Selesai mendadak begitu saja. Kenapa? Ibtu Rudiana bungkam. Padahal salah satu korban juga anaknya. Tidak mau berlarut-larut. Tidak nyaman kan akhirnya? Juga seorang Bupati Sunjaya, mantan bupati. Anak-anak itu adalah tim sesnya, termasuk AF. Lihat kalian ya, jangan bilang itu bukan tim sesnya, ya. Langsung ditangkap aja saat ini, ya. Jangan dikeluarkan. Itu menurut saya. Orang-orang yang udah diinterogasi dulu 2016 lalu, tangkap kembali. Kalau memang kepolisian itu mau cemerlang lagi. Jangan mentang-mentang ya, mantan bupatinya, mantan jenderal, sehingga Indonesia dibungkam semua. Oh ya, ada pula seringkali seseorang ya selalu mengikuti ayahnya datang ke rumah jenderal, tapi tidak pernah boleh parkir di depan rumah seorang jenderal tersebut. Selalu jauh dari rumah seorang jenderal. Kalau mau nyamperin jenderal ada keperluan, ya, jalan kaki, parkirnya jauh. Segitu seremnya gitu mantan jenderal. Apakah filosofi yang disampaikan oleh Bapak Bung Karno itu benar? Karena kita lebih sulit melawan penjajah di negara kita sendiri. Penjajahnya oknum polisi, pejabat kita sendiri, mafia lawan kita. Kemudian kalian tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan. Mafia itu musuh besar di negara kita ini. Seharusnya kalian harus mendukung itu. Musuh kita kedua adalah pejabat kita sendiri yang selalu manipulasi data, laporan palsu, dan sebagainya. Kebohongan, KKN, nepotisme selalu masih ada di tubuh pejabat-pejabat kita. Apa kurang puas kalian dengan kata-kata saya ini? Kurang jelas juga? Atau kurang pendengaran? Atau memang buta? Mudah-mudahan ya, kata Bapak Jokowi akan memberantas itu semua. Tugas Kapolri, itu semua diberi tugas, tapi atas persetujuan Bapak Jokowi. Mohonlah, ya, tegakkanlah keadilan kita yang seadil-adilnya. Saya tidak akan pernah lelah, ingat. Tengah malam sekalipun seperti ini, saya tetap jawab Anda, agar Anda mengetahui ya siasat-siasat busuk oknum-oknum pejabat, mantan-mantan jenderal, mantan bupati yang ada di Indonesia ini menggenggam kekuasaan. Tapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membuatnya, menguaknya, ya, membuat seluruh keluarganya, keponakannya, semuanya tidak nyaman, tidak tentram dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita sindirkan, kita sentil. Para pejabat-pejabat tersebut merasa tidak nyaman. Ada pula orang yang sebut situ, kalau ibu ini tidak ada lagi, berarti udah mati. Kematian hanya milik Allah. Paham? Percayalah, suatu saat akan terbongkar. Salam buat. Oke, sahabat Henrys, itu update terbaru perihal kasus Vina Cirebon. Thank you yang udah menyimak sampai selesai video ini. Support channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke, bye-bye.